Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadrul Diansah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan FreeRTOS pada sistem embedded. Kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini kita masuk ke pendahuluan FreeRTOS. Jadi, apa itu FreeRTOS? Yang pertama itu sistem operasi real time atau RTOS. Itu untuk microcontroller dan embedded system yang fungsinya memungkinkan multitasking dengan mekanisme scheduler dan sebagai alternatif superloop yang lebih responsif dan terorganisir. Dan FreeRTOS ini dapat mendukung efisiensi CPU dan aplikasi kompleks. FreeRTOS ini cocok untuk sensor, komunikasi data, kontrol aktuator, dan IoT. Kita masuk ke komponen utama kernel FreeRTOS. Pertama itu ada task management, yang kedua itu ada scheduler, yang ketiga ada QW management, yang keempat ada semaphore dan mutex, dan kelima ada software timer, dan keenam ada event group, dan terakhir itu memory management. Nah, kita masuk ke task management pada FreeRTOS. Task itu yaitu unit eksekusi dasar yang berjalan secara independen. Karakteristiknya itu stack memori sendiri, prioritas masing-masing, status tersendiri, bisa berjalan bersamaan. State text, running dieksekusi CPU, ready siap dieksekusi, block menunggu event atau delay, suspend dihentikan sementara. Dan terakhir itu scheduler mengatur perpindahan eksekusi antar task untuk multitasking optimal. Selanjutnya di sini ada priority inversion. Apa itu priority inversion? Yaitu task prioritas tinggi menunggu task prioritas rendah karena resource sedang digunakan. Dampaknya itu respon sistem lambat, deadline real time terlewat, performa menurun, dan untuk solusinya itu priority inheritance protocol. FreeRTOS menaikkan sementara prioritas task rendah melalui mutex sehingga resource dilepaskan, mencegah task prioritas menengah menghambat proses. Selanjutnya di sini ada software timer. Fungsinya itu untuk menghemat memori dan mengurangi jumlah task aktif, mengefisiensi sistem meningkat signifikan, blink pada interval tertentu, untuk monitoring sistem secara berkala, heartbeat signal sebagai tanda sistem aktif, dan terakhir timer periodik menjalankan fungsi berulang secara otomatis. Di sini kita masuk ke memory management. Jadi skema heap dan praktik terbaik pada FreeRTOS. Skema heap FreeRTOS heap 1 alokasi statis, tidak ada dialokasi. Heap 2 alokasi dinamis sederhana, tidak gabungkan blok bebas. Heap 4 efisien dan fleksibel. Gabungkan blok bebas paling umum digunakan. Heap 5 multi-region memori. Cocok untuk arsitektur kompleks. Jadi, kita harus memperhatikan pemilihan heap agar performa dan menghindari fragmentasi memori dan menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya di sini ada implementasi dari FreeRTOS. Perbandingan dari ESP32 dan STM32. Yang pertama ESP32, kernel FreeRTOS bawaan, dual core atau SMP. Task dapat ditempatkan di core tertentu, cocok untuk IoT dan komunikasi nirkabel. STM32 implementasi via STM32 CubeMX, terintegrasi hal driver, cocok untuk aplikasi industri, mendukung berbagai seri STM32. Contohnya itu untuk motor control, industrial automation, dan acquisition system.
kesimpulan dari materi ini dan simulasi yang saya lakukan yaitu FreeRTOS itu memungkinkan multitasking efisien pada sistem embedded. Kernel mencakup task, scheduler, QEW, semapur, mutex, timer, dan manajemen memori. Priority inversion diatasi dengan mutex dan priority inheritance. Software timer menjalankan fungsi periodik tanpa task tambahan. Implementasi efektif pada ESP32 yaitu untuk IoT dan dual core. Dan STM32 itu untuk industri dan hal. Pemahaman FreeRTOS sangat penting untuk aplikasi embedded yang stabil, responsif, dan multitasking, terutama untuk IoT dan otomasi industri. Ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Ini untuk masternya itu si ISP, slave-nya STM32. Ini untuk programnya dari master ISP32. Define pinnya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya, ini untuk slave-nya untuk STM32 ya. Ya. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini styling serial monitornya. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada THT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC. Percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC. DAC-nya itu dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari potensio. Nah, terus cara kerjanya, nah ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya, potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari kecerahan LED ya, kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potentiometer. Ada itu. Nah, di sini nilai pemecahan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensial nilainya akan nol, ADC-nya. Kecerahan juga nol. Iya, kecerahan juga nol. ADC-nya, PWM-nya.
terus udah Udah gitu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Nah, cukup sekian untuk presentasi materi dan simulasi yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.